kultural gitu pada kebudayaan masyarakat yang ada, dan disisipkan nilai-nilai Islam gitu, seperti pada cerita wayang, masyarakat yang suka pada kesenian wayang kemudian diganti ceritanya oleh Sunan Bonang pada cerita-cerita Islami seperti itu, cerita-cerita Rasul seperti itu. Jadi sedikit diubah, dicampur gitu. Selanjutnya Sunan yang keenam yaitu Sunan Derajat atau Raden Qasim. Jadi beliau ini memiliki pendidikan juga. Beliau mendirikan pusat belajar agama Islam di Lawang dan Sedayu. Jadi wilayah tersebut sekarang termasuk Kabupaten Lamongan. Beliau ini berdakwah melalui kesenian seperti tembang dan juga memainkan wayang sebagai dalang. Karya seni ini beliau menjadikan dalam media dakwahnya yang menjadi menarik gitu dan mudah diterima masyarakat gitu. Selain itu juga Sunan Derajat ini dikenal sangat dermawan dan memiliki jiwa sosial yang tinggi. Dengan mendirikan sekolah, beliau menggunakan metode kesenian seperti itu. Dan beliau juga menyusun Papali Pitu, yaitu ada 7 ajaran yang menjadi pedoman kehidupan dalam bermasyarakat. Ajaran tersebut ini mementingkan saling menyenangkan hati, mengingat Tuhan dalam setiap suka, dan berjuang menekan hawa nafsu, serta berbuat baik pada sesama, sehingga dakwah beliau ini tidak hanya bersifat spiritual, namun juga sosial. Sunan yang ketujuh yaitu Sunan Kudus atau Raden Jafar Shodiq. Beliau ini pernah belajar di Baitul Maqdis di Palestina, dan beliau ini berjasa dalam memberantas penyakit di sana di Palestina dan mendapatkan ijazah wilayah. Nah, setelah itu beliau kembali ke Jawa dan mendirikan Masjid Kudus yang hingga saat ini dikenal sebagai Masjid Al-Manar. Jadi Sunan Kudus menggunakan pendekatan budaya dalam dakwahnya dalam menciptakan lagu dan cerita keagamaan seperti Gending, Mas Kumambang, dan Mijil. Jadi beliau itu menciptakan lagu-lagu, cerita-cerita yang bisa diterima oleh masyarakat setempat gitu. Beliau juga sangat menghargai kearifan lokal dengan melarang penyembelihan lembu di Kudus sebagai bentuk toleransi terhadap adat Hindu yang menganggap lembu atau sapi ialah suci karena sapi itu dianggap dewa gitu, titisan dewa. Dan pendekatan ini menunjukkan bahwa beliau ini sangat mengharmonisasi gitu dakwah Islam dengan budaya setempat gitu agar mudah diterima masyarakat. Jadi bukan menghilangkan tapi tetap melanjutkan budaya yang ada gitu. Tapi disisipkan nilai Islam seperti itu. Selanjutnya yang ke-8 yaitu Sunan Muria atau Raden Umar Said. Yaitu beliau ini menggunakan pendekatan yang sangat unik karena beliau memilih desa-desa yang terpencil gitu sebagai medan dakwahnya dan dikenal sebagai wali yang gemar sekali menyendiri gitu. Dia gemar sekali menyendiri, berzikir seperti itu, dan beliau ini sangat dekat dengan rakyat biasa. Beliau menggunakan pendekatan berdakwah dengan memberikan pendidikan kursus-kursus gitu seperti kursus pada pedagang, pada nelayan gitu, dan masyarakat kecil. Dan beliau juga mendukung Kesultanan Demak dan ikut andil dalam pendirian Masjid Demak. Karya tulis beliau itu merupakan tembang Sinum dan Kinanti yang masih digemari hingga saat ini. Jadi pendekatan beliau ini sangat sederhana dan dekat dengan masyarakat dan membuat ajaran Islam ini mudah diterima dan berkembang di daerah-daerah terpencil seperti itu. Selanjutnya yang terakhir ada Sunan Gunung Jati atau Raden Syarif Hidayatullah. Jadi Sunan Gunung Jati ini menghabiskan waktunya untuk berjihad, untuk berperang melawan bangsa Portugis saat itu, dan beliau ini menggabungkan kekuatan antara Kesultanan Banten dan juga Kesultanan Demak. Meskipun sempat mengalami kekalahan, pasukan Islam akhirnya berhasil mengusir Portugis dan mengubah Sunda Kelapa menjadi Jayakarta. Dan beliau ini dikenal juga sebagai
pelopor konsep Islam modern pada zamannya itu. Dan Kesultanan Banten didirikan oleh beliau dan juga berkembang menjadi negara maju dan makmur pada abad ke-17. Jadi jasa beliau ini sangat besar dari mengusir Portugis ini, sangat berjasa sekali dan menjadi tokoh yang sangat dihormati di Jawa Barat. Semua wali, 9 wali ini menggunakan strategi dakwah yang beragam. Jadi dari mulai pendekatan pendidikan, budaya, sosial hingga politik gitu. Mereka mampu memanfaatkan kearifan lokal yang ada di wilayah di mana mereka berdakwah dan juga menggunakan media yang sangat sesuai gitu, sehingga masyarakat dapat menerima ajaran Islam dengan sangat perlahan gitu. Jadi perlahan-lahan dapat menerima dengan pendekatan yang sangat halus seperti itu. Jadi tidak dengan peperangan. Sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak, maka Ibu akan melanjutkan pembelajaran. Selanjutnya, seperti pada pertemuan sebelum-sebelumnya, Ibu akan menyuruh kalian berdiskusi ya, 4 orang seperti biasa. Nah, di sini ada 3 pertanyaan. Yang pertama itu, bagaimana peran pendekatan budaya yang digunakan oleh Wali Songo seperti wayang dan tembang dalam mempercepat penyebaran Islam di Jawa? Yang kedua, menurut kalian strategi dakwah mana yang paling efektif untuk diterapkan di masyarakat modern saat ini dan mengapa alasannya? Dan yang ketiga, selain itu, bagaimana sikap toleransi yang ditunjukkan oleh Sunan Kudus dalam menghadapi adat lokal, dalam menghargai adat lokal sehingga dapat menjadi contoh dalam menjaga kerukunan dalam beragama? Baik, silakan dibentuk 4 orang ya, depan belakang aja ya, depan belakang jadi 4 orang. Selanjutnya Ibu kasih waktu 15 menit ya, cukup ya? Cukup. Nanti untuk 15 menitnya presentasi semua kelompok. Nanti satu kelompok terbaik akan Ibu beri hadiah. Jadi siapkan ya jawaban terbaik kalian semua. Tolong dimaksimalkan jawabannya, nanti akan mendapat hadiah dan tentunya nilai juga yang terbaik gitu. Ya, silakan dimulai diskusinya, silakan. Baik, karena semua kelompok sudah maju presentasi, di sini Ibu sudah ada kandidat kelompok terbaik ya. Ada satu kandidat kelompok terbaik jatuh kepada kelompok berapa? Wah, semuanya semangat. Jadi yang menang, yang terbaik adalah kelompok 4. Yeay, tepuk tangan semuanya. Nah, jadi nanti Ibu kasih hadiahnya ya nanti setelah kita tutup pelajaran. Nah, sekarang kita tutup dulu pembelajaran pada hari ini. Nanti dibaca lagi ya untuk materi selanjutnya, materi terakhir di bab ini dibaca lagi. Nanti minggu depan Ibu akan seperti biasa 3 orang maju ke depan untuk menjelaskan terlebih dahulu. Baiklah, untuk hari ini dicukupkan pembelajarannya. Semoga apa yang sudah kita pelajari dapat bermanfaat dan barokah untuk kita semua. Jangan lupa dibaca semuanya ya, anak-anak jangan lupa dibaca. Baiklah, kita tutup dengan membaca surat Fatihah. Al-Fatihah. Ayo baca doa kafaratul majlis dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, terima kasih untuk pertemuan hari ini.
lebih cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.